aku Nazanipa dengan nomor NIM 221011401885 ingin mempresentasikan ujian akhir semester aku pada semester ini. Pada kewirausahaan digital ini, kita ditugaskan untuk membuat BIMSI, tabel analisa, TLC, dan juga proposal. Nah, di sini aku akan memaparkan satu persatu dari tugas yang sudah diberikan. Baik, untuk tugas pertama itu ada BMC. Nah, di sini aku membuat BMC untuk bisnis outfit Gen Z. Gimana di sini tuh ada 9 poin. Nah, di sini tuh semuanya penting. Tapi di sini aku akan membahas satu di antara 9 poin tersebut. BMC pada bagian customer segment. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah Gen Z di usia 10 sampai 25 tahun, bahkan lebih. Aku mengambil mereka karena di era digital sekarang, mungkin mereka itu lebih aktif pada media sosial. Yang kedua, ada pecinta fashion streetwear dan juga casual. Alasannya adalah karena nantinya aku akan mengeluarkan banyak sekali outfit-outfit casual dan juga streetwear trending di era digital sekarang ini. Yang ketiga, customer segment aku itu adalah pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda. Alasannya adalah karena mereka ini lebih aktif di media sosial maupun digital marketing. Tugas kedua adalah membuat tabel analisa keuangan per bulan. Di sini aku membuat per bulan dulu, yang nantinya akan aku jumlahkan dalam 1 tahun. Nah, di sini tabelnya berisi komponen, detail, dan juga jumlah. Di mana komponennya itu ada 3 poin, meliputi pendapatan, biaya tetap, juga biaya variabel. Nah, di sini pendapatan aku adalah dari penjualan pakaian yang nantinya aku bakalan produksi di awalnya itu adalah 1000 pieces. Nah, di mana per piecesnya itu aku bakalan kasih harga 150.000 per piecesnya. Jadi pendapatan aku dalam 1 bulan adalah 150 juta. Nah, untuk biaya tetapnya aku ada sewa tempat dan gudang, gaji karyawan, marketing, dan promosi. Ya, di situ aku sewa tempatnya 1 toko dan 1 gudang dengan jumlahnya 10 juta dan gaji karyawan 13 orang yang nantinya bakalan aku paparkan di tugas berikutnya, di mana 13 orang itu akan bertugas sebagai apa. Nah, dikali 3 juta per orangnya, berarti jumlahnya itu adalah 39 juta yang aku akan keluarkan untuk komponen gaji karyawan, yang itu tuh adalah komponen tetap. Dan untuk selanjutnya adalah marketing dan juga promosi. Aku di sini menggunakan iklan, tapi dalam 1 bulan itu aku akan budgetin iklan yang akan aku keluarkan itu budgetnya 5 juta aja. Nah, untuk selanjutnya, jadi total biaya tetap yang aku gunakan untuk biaya tetapnya itu adalah 54 juta. Untuk selanjutnya biaya variable, aku ada produksi, kemasan, dan pengiriman. Di sini produksi aku 1000 pieces dikali per 60.000 per piecesnya. Jadi 60 juta, dan juga kemasan pengirimannya itu 10.000 per 1 piecesnya. Ya, dengan jumlah 10 juta. Jadi dari pengeluarannya itu berarti tadi 54 juta ditambah 70 juta, berarti 124 juta. Dengan pendapatan yang tadi aku dapat 150 juta, itu total biaya yang aku akan keluarin sebesar 124 juta. Berarti laba bersihnya itu bersisa 26 juta. ROI dan juga BEP-nya, di mana rumus ROI itu adalah laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Aku kan investasi awalnya di 100 juta. Jadi dari tadi laba bersihnya itu 26 juta, aku bagi 100 juta dikali 100%. Yang hasilnya adalah 26%. Jadi kita bakal dari investasi 100 juta itu kita akan mendapatkan pengembalian sebesar 26%. Ini untuk perhitungan BEP-nya dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Di sini kan biaya tetapnya itu tadi 54 juta ya dari tabel analisa yang udah aku paparkan. Nah, di sini juga harga jual per unitnya itu aku ada di 150.000 dan juga biaya variabel per unitnya itu 60 juta tambah 10 juta. Jadi, totalnya itu 675 pieces yang aku harus jual pada 1 bulan itu untuk mendapatkan pengembalian sebesar 26% setiap bulannya, atau sebanding dengan 96.750.000 rupiah. Tugas ketiga, di sini aku ditugaskan untuk membuat TLC dari bisnis outfit Gen Z aku, dan di sini ada sebenarnya dia sama aja sih kayak tadi BMC, cuman ada beberapa poin yang emang gak ada di BMC, seperti problem, exiting, solution, chemistry itu nggak ada, unique juga nggak ada, high level juga nggak ada di BMC, unfire, early juga nggak ada. Sedangkan di TLC itu ada, bahkan sampai detailnya tuh problem sama solution tuh di TLC-nya tuh dijelasin. Problem aku pada bisnis yang aku buat adalah persaingan pasar fashion yang ketat, karena di Indonesia bukan hanya aku yang memiliki bisnis gitu, nantinya bahkan ada banyak banget bisnis-bisnis lainnya. Nah, itu persaingan itu sangat ketat. Balik lagi bagaimana sistem marketing yang akan aku tunjukkan pada customer aku. Yang kedua, problemnya itu ada tren fashion berubah cepat ya, karena mengakibatkan risiko stok tidak berlaku, karena kita tuh digital, jadi patokin banget dengan yang namanya digital marketingnya ataupun digital sosial medianya. Jadi kita harus mengikuti tren-tren yang sedang booming pada saat ini. Untuk poin ketiganya ada Gen Z
yang cenderung memilih produk yang relatable dan juga sesuai kepribadian. Jadi sulit ya, kayak misalkan kita beda sama Gen Z yang FOMO gitu. Jadi di sini juga kayak kita tuh kalau misalnya Gen Z yang relatable itu dia sulit ya, jadi untuk mengikuti kayak outfit yang lagi tren itu mereka sulit, dan ini jadi salah satu problem atau tantangan pada bisnis. Tugas yang terakhir adalah kita disuruh membuat proposal untuk bisnis kita. Di sini aku membuat proposal bisnis outfit Gen Z. Proposal itu fungsinya apa sih? Jadi kalau misalkan kita mau mencari investor atau cari mitra, itu membutuhkan proposal biar kita tuh bisnis kita tuh nggak stuck di situ aja gitu. Jadi nggak kita seorang, tapi banyak juga yang berhubungan dengan bisnis kita gitu ya. Jadi bisa 2 orang, 3 orang, atau mungkin 2 perusahaan, 3 perusahaan yang bekerja sama dengan bisnis yang kita buat gitu. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk ucapan selamat datang gitu ya, kayak misalkan Bapak Sofian yang terhormat gitu. Dan di sini juga aku menjelaskan tentang momentum ide konsep bisnis outfit Gen Z yang harus dijalankan dengan beberapa alasan. Di sini aku membuat 4 alasan. Poin kedua, mencakup ruang lingkup bisnis. Ada studi peluang, kebutuhan bisnis, juga persyaratan bisnis, masalah atau kendala khususnya. Poin ketiga, ada studi kelayakan. Studi kelayakan itu apa sih? Kayak misalkan kita tuh bisnis kita tuh layak gak sih gitu dalam segi ekonominya gitu maupun tekniknya. Teknis aku ada 3 kelayakannya, di mana pengembangan platform, juga strategi pemasaran digital, dan terakhir proses produksi dan distribusinya. Yang keempat ada jadwal proyek yang aku perluin buat bisnis aku. Di sini aku butuh 2-1 bulan waktu buat mengembangkan bisnis aku. Ada anggaran. Nah, anggaran ini yang tadi kelayakan ekonomis. Jadi aku paparin di slide anggaran, di mana total biaya yang harus ditanggung oleh investor itu adalah 100 juta. Di mana 100 juta itu mencakup produksi awalnya 60 juta, pengembangan websitenya 20 juta, pemasaran dan promosinya 5 juta, juga sewa tempat dan gudangnya 10 juta, serta desain logo dan branding awal itu di 5 juta aja. Jadi nanti dia di investasi awal itu dengan investasi dan juga pengembalian, nah investasinya itu bakalan berjumlah 79% dengan profit 21%. Itu per bulannya. Ya, aku hitung per bulan, belum per tahun. Poin ke-6, kita bisa jelasin kenapa sih gitu investor harus investasi ke kita atau mitra, karena bisnis kita itu bagus gitu, terus juga menjamin gitu, nanti bisa dipaparin. Poin ke-7, di sini ada struktur yang tadi awal 13 karyawan. Nah, di sini tuh mencakup beberapa manajer, di antara lainnya juga ada manajer, kreatornya juga ada, bahkan spesialis media sosialnya pun ada. Dan setiap bagian itu ada koordinator, influencernya juga. Nah, di bagian struktur semuanya ini yang paling penting adalah konten kreator. Poin ke-8, ketentuan layanan. Nah, paparin tentang definisi dan interpretasinya. Poin ke-9, itu ada menandatangani proposal, di mana investor nantinya bakalan setuju atau tidaknya. Kalau setuju memberikan tanda tangan, kalau tidak setuju maka atau ditolak tidak akan mendapatkan tanda tangan gitu ya. Pada intinya, poin ke-10 ini aku melampirkan sebuah tabel rencana bisnis, di mana investasi bulan awal itu tadi 1 juta, jadi nanti kita kalikan dalam 12 bulan atau 1 tahun. Jumlah produksinya per tahunnya berapa, terus hasil unitnya juga, terus modal investasi yang harus dikeluarkan, dan BEP per unitnya juga. Di sini juga ada pendapatannya, ada juga ROI berapa persennya, dan juga profit investornya. Tabelnya tuh, nah nantinya tuh ada pendapatan perusahaan, pengeluaran perusahaan, dan juga keuntungan perusahaan, profit investor, take home pay, eksekutif, dan manajemen. Nah, di sini juga kenapa pengeluaran perusahaan dan keuntungan perusahaan itu sama gitu ya. Jadi keuntungan perusahaan itu dihasilkan dari pendapatan dibagi pendapatan dikurang pengeluaran perusahaan. Nah, ini kan contoh awal kan di bulan Januari kita kan 96.750.000 rupiah, itu dikurang 48.375.000 rupiah, itu hasilnya adalah sama dengan 48.375.000 rupiah. Nah, jadi kita tinggal mengikuti di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Oke, mungkin segitu aja presentasi yang aku bisa paparin tentang bisnis outfit Gen Z yang aku udah buat pada tugas kewirausahaan digital semester 5 aku kali ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.